tadi sebelumnya kita sudah sama-sama menyaksikan Bincang-Bincang Dito bersama dengan Ibu Mia, pemilik rumah di mana banyak sekali koleksi barang antik yang menjadi elemen interior dari rumahnya. Sekarang ini saya sudah bersama dengan Nadia, ini seorang perempuan yang punya hobi menjahit, mendesain dan segala macam. Tatanan interior rumahnya konsepnya shabby chic. Iya, Mungkin ini agak belum familiar juga, belum terlalu populer. Boleh jelasin dulu nggak sih, Nat? Sebenarnya shabby chic sendiri itu apa sih? Oke, aku jelasin sedikit. Shabby chic itu awalnya dari Inggris, kemudian tapi dipopulerkan di Amerika oleh seorang desainer namanya Rachel Ashwell, itu tahun 90-an. Oke. Nah, ciri khas shabby chic itu bisa dilihat untuk furniture-nya biasanya warnanya putih. Oh. Biasanya putih dan vintage. Jadi kalau dilihat ada ciri khas penampilannya kasar, kayak kekelupas gitu, efek rustic gitu lah bisa dibilang. Ini bisa dari furniture yang lama atau furniture baru yang dibikin finishingnya agak kasar seperti ini. Nah, itu untuk furniture ya. Kalau untuk soft furnishingnya atau untuk fabric yang dekorasi rumahnya biasanya itu ciri khasnya warna-warna pastel. Warna-warna pastel, pink, terus kemudian hijau muda dan seterusnya. Untuk motifnya yang menjadi ciri khas shabby chic adalah bunga mawar biasanya atau jenis bunga-bunga lainnya. Tapi kalau mungkin ada yang nggak suka terlalu girly, bisa juga motif lain kayak polka dot, terus garis-garis atau stripes, kemudian kotak-kotak, squares, itu juga bisa dipakai. Gitu. Inspirasinya dapat dari mana sih, Nat? Kok kepikiran bikin rumah dengan tatanan hunian seperti ini? Kalau boleh cerita sedikit, ini awalnya rumahnya tadinya itu milik mertua. Ini guest house, jadi hanya untuk saudara dari luar kota atau luar negeri. Kalau lagi kesini, mereka nginep di sini. Makanya bentuknya agak seperti villa, jadi lebih besar di taman daripada di bangunannya gitu. Nah, terinspirasi dari mana? Mertua juga yang memperkenalkan. Jadi rumah mertua memang sudah seperti ini dekorasinya. Dan mertua sendiri tahu dari mana? Dari mertuanya lagi. Iya, jadi mertuanya lagi, ya betul. Mertuanya itu kebetulan tinggal di Eropa, di Belanda, dan kebanyakan rumah di Eropa tuh seperti ini. Temanya shabby chic ini gitu. Kenapa saya pilih? Karena kebetulan ukuran rumah ini kan mungil ya, sekitar 167. Nah, bangunannya tuh 80. Aku mikir kalau ruangan mungil gini nggak bisa dikasih furniture yang warna-warnanya gelap seperti warna coklat kayu karena akan semakin terlihat gelap gitu. Shabby chic ini warnanya kan putih, jadi memberikan efek yang lega, homey gitu. Itu kenapa aku pilih tema ini untuk rumah ini. Alasan karena ukurannya terlebih dahulu berarti ya, baru betul. konsepnya menyusul kemudian. Nah, kalau inspirasinya udah didapat, lalu dapetin barang-barang ini, terus prosesnya akhirnya disesuaikan juga dengan hobinya Nadia juga. Jadi awalnya memang di Indonesia ini belum banyak yang jual produk shabby chic. Kalaupun ada itu mahal. Seharusnya tidak begitu karena di Eropa pun Amerika biasanya shabby chic itu identik dengan barang-barang flea market. Jadi sebenarnya seharusnya tidak mahal gitu. Nah, untuk soft furnishingnya sendiri aku agak kesulitan nyari. Akhirnya aku putusin kenapa nggak aku hunting kain sendiri, kemudian aku desain sendiri. Waktu itu juga sempat belajar sedikit menjahit, kemudian ya udah aku bikin sendiri. Akhirnya jadi lain. Sekarang ceritain detail per ruangannya, Dan. Ada living roomnya warnanya aku pilih warna kesukaan aku dan suami. Jadi aku suka warna pink, suami suka warna hijau dan aku padu-padanin gitu. Dan yang paling aku suka di sini highlightnya adalah sofa setengah lingkaran itu yang orang-orang bilang sofa tuh jangan rotan karena takut nggak awet. Tapi percaya apa enggak, ini rotan ini umurnya sudah hampir seperti suami saya 25 tahun lebih. Oh ya? Iya, jadi sangat-sangat awet dan semua furniture yang ada di ruangan living room itu awalnya coklat. Jadi semua warna alami, kemudian ada yang aku kerjakan sendiri, ada yang aku panggil tukang, tapi semuanya aku cat gitu. Semuanya dicat putih. Aku susun sedemikian rupa supaya tetap enak dilihat gitu. Jadi untuk mengatasi kejenuhan kan kalau di sini agak pink-pink gitu ya. Kalau pindah ke kitchen jadinya warna hijau. Jadi beda nuansa gitu. Untuk mengatasi kan ini kan dapur nyambung dengan living room ya, tapi ketika masak supaya nggak terlalu banyak asap atau bau-bau masakan, kita juga pakai jendela banyak nih, kalau dilihat ada ventilasinya banyak, jadi nggak terlalu pengap gitu. Jadi sirkulasi udaranya juga terus bagus gitu ya.
Kalau untuk Ini dirajut favorit, sendiri ya Nat? oh ini ibuku, ini ibuku ya, Gitu? handmade ibuku Wow, sendiri. oke. Mama ini yang bikin. Terus kemudian untuk bantal-bantal dan soft furnishing seperti cover sofa, kemudian gorden, terus bantal, itu aku bikin sendiri Wah, gitu. iya. Jadi ciri khas beda lah dari rumah-rumah lain gitu kan. Iya karena bikin pas, sendiri. jadi ini kayak emang bener-bener rumah Nadia gitu Iya. ya, sesuai sama hobinya. Dan suami, dan Nah bener, iya, dan suami tentunya, oke. Ya, jadi kalau lantai bawah memang warnanya pink hijau, agak girly, meskipun ada hijaunya. Tapi kemudian saya bilang ruang kerja kamu boleh deh warna pilihan kamu gitu. Jadi imbang gitu. Oke. Jadi kalau misalnya nanti kita lihat lantai atas, itu ruang tidur dan ruang kerjanya itu warna kesukaannya dia juga ungu dan krem gitu. Jadi lebih Oke, balance lah. lebih balance. Terima kasih Nadia. Sama-sama, Ini Kira. banyak memberikan inspirasi baru nih untuk pemirsa di rumah Iya. juga. Dan pemirsa, ternyata hobi dan bakat dalam seni kerajinan tangan ternyata mampu memberikan banyak sekali inspirasi dalam menata elemen interior untuk sebuah hunian. Contohnya rumah ini yang ternyata banyak sekali elemen interiornya diperoleh dari hasil karya sang pemilik rumah. So pemirsa, do it yourself, why not? Furniture lama dapat dicat ulang dengan warna putih, lalu aplikasikan kain perca warna-warna pastel. Tampilan hunian Anda pun kini bergaya feminin cantik ala shabby chic.